pemirsa tadi kita sudah melihat ya Andi Kumala juga bagaimana status tersangka Hasto Kristianto ini ternyata terus berlanjut setelah kemarin di sidang pra-peradilan ini permohonan dari Hasto sebenarnya masih rancu. Ada yang kalau hakim bilang tidak dapat diterima, terus juga ada yang bilang ini ditolak. Tapi kan kemudian juga ini kalau kisah cinta nih masih rancu. Kalau diterima tidak dapat diterima bisa diajukan lagi. Kalau ditolak ya udah kan ditolak. Iya, jadi kalau cinta tidak diterima bukan berarti ditolak ya. Nah, atau gimana? Masih ada kesempatan kan begitu. Jadi di Apa Kabar Indonesia Pagi di segmen ini kami akan membahas sebenarnya kemudian apa sih langkah-langkah yang akan dilakukan dari tim hukum Hasto Kristianto menanggapi hasil dari sidang pra-peradilan kemarin. Ada siapa aja nih Andi Kumala pagi ini? Iya, di studio sudah bergabung bersama kita ada Bang Julius Ibrani, kuasa hukum Hasto Kristianto. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian juga ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat pagi, Mas Heri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Iya, tentu kita akan ke Bang Julius dulu nih, menanggapi hasil kemarin. Kalau tim kuasa hukum mengatakan ini bukan ditolak, tapi tidak diterima. Jadi sebenarnya seperti apa? Ya, pertama saya ralat dulu ya. Saya mewakili PBAI di sini karena kemarin nggak masuk tim kuasa hukum. Oh, baik. Ya, tapi sebetulnya yang perlu dipertegas adalah bahwa putusan kemarin itu bicara tentang tidak diterima atau NO, need on fund clerk. Jadi kenapa dia tidak diterima? Karena hakim mendasarkan putusannya pada persoalan formil, gitu ya. Persoalan formil yang menyatakan bahwa dua sprindik tidak boleh diajukan untuk satu permohonan pra-peradilan. Berarti kira-kira harus begitu. Dipisah. Ya. Nah, analisisnya sebetulnya seperti ini begitu ya. Kalau kita merujuk pada pra-peradilan Komjen Budi Gunawan di tahun 2015 itu, di mana dasar hukumnya belum ada, pasal 77 itu masih tidak memberikan dasar hukum bagi pra-peradilan terhadap penetapan tersangka gitu. Nah, dalam proses persidangan, exercise itu luar biasa sekali. Saya harus katakan di situ mendapatkan satu proses penemuan hukum atau res finding akibat kekosongan hukum yang tidak kita punya. Dalam kasus pra-peradilan Hasto ini, yang mau disampaikan sebetulnya adalah bagaimana bisa ada dua penetapan tersangka dalam satu proses gelar perkara KPK tepat sekitar 3 hari setelah serah terima jabatan, gitu ya. Dalam satu gelar perkara, dua sprindik terbit untuk penetapan tersangka. Nomor 152, 153. Itu dulu biar kita paham konstruksinya. Oke. Dalam sprindik itu tersangka pertama dalam nomor 152 itu merintangi penyidikan. Penyidikan yang mana? Ternyata penyidikan yang dimaksud kami duga kuat adalah masa lalu. Penyidikan terhadap Wahyu Setiawan dan juga Agustania Tio, gitu, yang sudah divonis bersalah, gitu ya. Nah, sprindik yang kedua adalah suap. Suap yang mana? Suap yang juga terkait dengan Wahyu Setiawan dan Agustania Tio. Lalu pertanyaannya, kenapa sprindik itu langsung berurutan dalam satu ekspos yang sama, akan tetapi merintanginya dulu baru suapnya dulu? Dengan logika dasar, ya, di mana-mana itu objek utamanya dulu, suapnya dulu, lalu dia dijadikan tersangka atas pengusutan suap tadi, gitu ya. Nah, karena dalam konstruksi suap yang dituduhkan dalam sprindik 153 itu suap yang bersamaan dengan Wahyu Setiawan dan juga Agustania Tio. Oleh karena itu menggunakan pasal-pasal seperti Junto 55, gitu. Nah, satu tambahan lagi yang menjadi catatan kami adalah mari kita lihat konvers dari Setio Budianto, Ketua KPK ketika itu. Ada satu kata kunci yang secara teori itu sangat fatal, gitu, untuk diterapkan, yaitu menyuruh melakukan. Nanti Abangku Heri ini yang akademisi tulen yang akan menjelaskan apa perbedaan turut melakukan dalam konteks pasal 55, tapi dia menyuruh melakukan dan apa syaratnya itu. Karena itu berbeda, membantu, menyuruh, membujuk itu medeplechen, pleasure, with locking itu semua berbeda konstruksinya. Tetapi dalam satu konvers dikatakan bahwa Hasto menyuruh melakukan. Itu kata kuncinya. Namun dalam sprindik itu tidak ada. Nah, sebetulnya exercise ini yang ingin dilakukan terhadap KPK
Karena ada fakta bahwa penetapan tersangka terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM ketika itu Edi Oesyaris juga dikabulkan akibat apa? Akibat administrasi internal KPK yang berantakan, dan itu dikabulkan gitu. Nah, terakhir saya mau menyatakan begini sebagai catatan juga gitu ya. Ini amat sangat disayangkan. Mari kita selemah-lemahnya iman zaman digital tanya ChatGPT. Iya. Apakah ada larangan atau apakah ada batasan bahwa permohonan pra-peradilan hanya boleh diajukan untuk satu sprindik saja? Jawabannya pasti tidak. ChatGPT bahkan mengerti itu. Kenapa? Karena kami mengawal sejak penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan, lalu pengajuan pra-peradilan di Jakarta Selatan juga oleh Komjen Budi Gunawan, termasuk permohonan uji material terhadap Berarti pasal bisa dibilang 77. juga hasil dari sidang pra-peradilan kemarin ini cukup mengagetkan, karena kan alasannya ini dua kasus yang berbeda tidak bisa diajukan dalam satu sidang pra-peradilan. Kasusnya begitu? tidak berbeda. Makanya tadi saya katakan suap dan perintangan penyidikan itu perintangan penyidikan terhadap suap. Dan itu logika yang coba dibangun KPK. Oleh karenanya sprindiknya nomornya berurutan persis dengan mekanisme satu ekspos gelar perkara yang sama. Itu yang saya katakan. Nah, saya harus katakan juga bahwa permohonan pra-peradilan yang diajukan tidak fokus pada persoalan administratif itu. Sehingga tidak tergambarkan bahwa betul ini dua sprindik yang berbeda, dua dugaan tindak pidana yang berbeda, obstruction of justice pasal 221 dan juga suap, tetapi ini satu rangkaian yang sama dan rangkaiannya ini di masa lalu. Gitu. Nah, ini yang nggak tergambarkan. Jadi saya tegaskan sekali lagi, amat sangat disayangkan kalau perkaranya cuma formil, harusnya sidang kedua sudah diputus, yaitu lewat putusan sela, tidak perlu dilanjutkan pemeriksaan lagi. Baik, Mas Heri, mungkin bisa langsung ditanggapi, Mas. Ya, sebelumnya kita ucapkan selamat ulang tahun yang ke-17. Terima kasih perhatiannya. Semoga terus mengudara dan menebar manfaat. Amin. Memberikan tanggapan, saya mulai dengan kata mungkin justice delay is justice deny. Jadi persoalan utama kasus ini kan sudah berapa tahun yang silam. Ini yang jadi persoalan. Akhirnya ada celah hukum, loopholes yang mungkin dipakai untuk pembelaan. Bahwa mengapa baru sekarang dibukanya. Ini kan jadi substansi perkara ini menjadi akhirnya sedikit berkurang di situ. Padahal kalau legal standing KPK kuat untuk menyikapi putusan ini pun sebenarnya harusnya segera dilakukan ya. Apakah kemudian segera melimpahkan perkaranya atau tidak, karena bicara kepastian hukum tadi saya katakan kalau ini di-delay lagi maka sebenarnya keadilannya ditolak juga. Nah, padahal ini bisa jadi role model untuk perkara yang lain. Nah, dalam konteks tadi dikatakan gugatan tidak dapat diterima, yang saya pahami itu ya dalam putusan yang dibacakan oleh hakim tunggal dalam pra-peradilan di PN Jaksel adalah konteks tidak dapat diterima ini berarti gugatannya ada cacat formil. Beda kalau dia ditolak. Kalau ditolak berarti ada dalil yang tidak dapat mereka buktikan. Nah, ini dalam konteks tadi tentunya persoalan yang tadi disampaikan oleh Bang Julius juga menarik. Itu yang disampaikan di pengadilan kan, bahwa ada dua sprindik dalam satu permohonan yang disoal. Memang menariknya dalam hukum acara pidana, khususnya pra-peradilan, saya kebetulan juga disertasi saya menulis tentang pra-peradilan. Ini kan penggunaan hukum acaranya setengah hukum acara perdata, setengahnya hukum acara pidana. Maka mereka disebut pemohon, mereka disebut termohon. Padahal kalau menggunakan hukum acara pidana, konstruksi nggak demikian. Ini yang harus kita pahami dulu. Kemudian dalam waktu seminggu harus diputus. Ini kan bukan konstruksi hukum acara pidana biasanya, begitu kan? Nah, maka dalam konteks ini sebenarnya memang dalam praktiknya sering sekali kita temui tafsir-tafsir yang berbeda. Ada kadang hakim yang stylenya bahkan ya nyerempet sedikit material boleh aja, karena kalau hanya formil saja yang dibicarakan nggak bisa. Tapi ada hakim yang sangat strict sekali, nggak bisa kalau bicara atau menyentuh menyerempet sedikit pun masalah tentang tapi materialnya. Tapi seharusnya ketentuannya nggak dilihat dua-duanya, Mas. Emang bisa satu aja gitu? Nah, masalahnya begini, di 183 KUHP itu kan hakim dalam memutus itu adalah dengan minimum 2 alat bukti, dengan 2 alat bukti menimbulkan keyakinan hakim bahwa si A yang bersalah misalnya. Nah, dalam konteks ini kita nggak bisa menggugah keyakinan orang, kedalaman hati orang kita nggak tahu. Nah, tentunya harusnya kemarin itu arahnya adalah menyoal tentang 2 alat bukti yang digunakan untuk menetapkan tersangka. Ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, harus ada kedalaman dalam pertimbangan hukum hakim. Misalnya tadi menyoal bahwa ini tidak dapat diterima. Nah,
tidak dapat diterimanya ini karena apa, gitu ya. Misalnya dua sprindik tadi yang disoal dalam satu permohonan, itu dasar hukum yang digunakan misalnya apa, atau pendapat ahli apa yang digunakan. Saya rasa itu akan jadi clean and clear. Saya nggak tahu berapa halaman dalam putusan pra-peradilan kemarin ya, tapi setidak-tidaknya kalaupun semuanya tidak dibacakan, maka highlights tadi menjadi penting. Ya, sebelum akhirnya mereka dapat kopian resmi, katakanlah hasil putusan yang sudah dibacakan tadi. Nah ini, tapi dalam waktu ke depan tentunya, ya harus ada langkah-langkah hukum juga yang dilakukan oleh Pak Hasto ya, dan kawan-kawan. Apakah kemudian mengajukan pra-peradilan kembali? Karena mengingat pra-peradilan itu kan belum menyentuh pokok perkaranya, maka boleh saja diajukan kembali dia pra-peradilannya. Nah, itu yang ditunggu-tunggu juga tentunya. Betul. Tapi juga saya ingin penasaran, setelah jalannya sidang di pra-peradilan ini beberapa kali, ternyata keputusannya sangat mendasar begitu. Artinya tidak dapat diterima hanya karena kesalahan administrasi. Ada yang harusnya dibikin dua pengajuan permohonan, begitu ternyata tidak dapat diterima karena diajukannya hanya satu permohonan. Kita akan bahas Mas Heri sesaat lagi, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi.